Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Kira-kira kalau Anda ditawari sebuah jabatan penting dalam bidang apapun, apa reaksi Anda? Umumnya, orang akan menerima dengan sukacita karena menganggap jabatan sebagai perihal penting dalam hidup. Mungkin juga dianggap sebagai prestasi atau peluang untuk memperbaiki nasib. Ya, dengan jabatan, seseorang dapat memainkan peran penting yang lebih besar, menentukan kebijakan, bahkan menentukan nasib banyak orang. Dan dengan jabatan pula, seseorang dapat membuat perubahan-perubahan, termasuk punya gengsi. Tetapi bagaimana sikap Anda ketika menjumpai orang yang sangat Anda kenal punya kapasitas untuk menduduki sebuah jabatan justru menolak tawaran? Gemas, menyayangkan, marah, atau bagaimana? Apapun sikap Anda, apapun tanggapan Anda, tidak bisa saya salahkan. Sebab itulah Anda. Begitu juga orang yang menolak tawaran atas sebuah jabatan, tentu tak bisa disalahkan. Bisa jadi ia punya pertimbangan lain yang tidak ingin ia sampaikan secara terbuka. Atau mungkin juga ia memilih sesuatu yang lebih bermakna bagi hidupnya. Seperti sosok cendekia Muslim Nusantara asal Batak ini. Namanya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hasan Al-Mandaili Al-Maki Asy-Syafi'i. Beliau terlahir di desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Sumatera Utara pada tahun 1910 Masehi. Beliau juga tergolong sebagai cendekia masyhur di kalangan Melayu. Sampai-sampai riwayat hidupnya ditulis oleh seorang guru besar Universitas Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Ramli Awang, dalam bukunya yang diberi tajuk Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, Biografi dan Pendidikan Akhlak. Penulis lain, Firman Hidayat Mawardi, juga menuliskan perihal yang sama. Yang fenomenal dari cendekia asal Mandailing ini adalah ia merupakan syekh yang masyhur di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah setelah seniornya Syekh Abdul Qadir bin Sobir Al-Mandaili. Hal lain yang juga tak kalah fenomenalnya adalah asal-usul beliau. Umumnya para cendekia Muslim Nusantara yang hijrah dan masyhur di Mekah memiliki garis keturunan orang-orang ternama. Biasanya masih keturunan bangsawan atau ulama. Namun beliau tidak. Beliau justru berasal dari keluarga petani. Dari latar belakang itu kita bisa meraba betapa beliau adalah sosok yang gigih dalam menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh, sebab 1 tahun selepas dari pendidikan di sekolah Belanda tahun 1923, beliau memutuskan melanjutkan pendidikan agamanya di Kedah, Malaysia. Dan perlu Anda ketahui, hijrahnya orang-orang Nusantara ke negeri-negeri jiran macam Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya sebenarnya sudah berlangsung sejak dahulu. Alasan yang paling kuat terjadinya perpindahan itu tidak lain karena ikatan kuat sebagai sesama bangsa Melayu dengan latar agama, adat istiadat, dan bahasa yang tidak jauh berbeda. Jadi wajar jika kemudian para santri di masa dulu kerap melakukan lawatan pendidikan di negeri-negeri jiran seperti yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili ini. Apalagi ia begitu terinspirasi oleh sahabat Rasulullah Abu Darda yang menyatakan perjalanan untuk menuntut ilmu merupakan perjalanan fi sabilillah. Selama di Kedah, ia awalnya berguru kepada Tuan Guru Haji Bakar Tobiar di Pondok Menyarung, Pendang. Lantas perjalanan selanjutnya menuju Pondok Air Hitam yang dibimbing Tuan Guru Haji Idris dan Lebay Dukun. 2 tahun berikutnya, ia lanjutkan lagi belajar ke Madrasah Darul Sa'adah Al-Islamiyah atau yang lebih dikenal dengan Pondok Titi Gajah yang diasuh Syekh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir Al-Fatani atau biasa disapa dengan Pak Juhim. Di sana, ia belajar sampai 10 tahun lamanya. Bahkan, ia pun sempat mengajar pada kurun 1934. Saat nyantri di Darul Sa'adah Al-Islamiyah, ia sering memanfaatkan masa liburan bekerja sebagai pemukul padi. Ia tak canggung menjalani pekerjaan itu, apalagi ia juga berasal dari keluarga petani. Sambil bekerja, ia rupanya kerap memanfaatkan kesibukan itu sebagai waktu untuk menghafal sesuatu, entah itu matan kitab atau semacamnya. Dari kebiasaan itu pula, ia berhasil menguasai banyak bidang ilmu.
Perjalanan pengembaraan ilmunya tak berhenti sampai di situ. Setelah 12 tahun berada di Titi Gajah, ia makin dahaga ilmu. Ia terdorong untuk melawat ilmu ke Tanah Suci. Sampai tahun 1355 Hijriah, ia berangkat ke Mekah. Usai menunaikan haji, ia tinggal di kota kelahiran Rasulullah untuk beberapa lama, berguru kepada banyak guru, di antaranya Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, Syekh Abdul Karim Ad-Dagistani, Syekh Ali Al-Fatani, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syed Alwi bin Abbas Al-Hasani, Syekh Muhammad Ahyad, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Umar Hamdan Al-Mahraji, Syekh Muhammad Nur Saif, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Abdullah Al-Laji, Syekh Zakaria Bila, dan lainnya. Usai menjalani proses belajar, ia juga mendapatkan izin rupanya mengajar di Masjidil Haram. Tak hanya setahun 2 tahun, ia mengajar hingga 30 tahun lamanya. Di Masjidil Haram, ia membuka halakoh di sisi pintu Al-Umrah. Banyak santri dari Melayu yang ikut halakoh yang ia buka. Selain di masjid, ia juga membuka pembelajaran di rumahnya dan di tempat-tempat lain di Mekah. Selain itu, murid-murid yang ikut berhalakoh dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili ini tidak kurang dari 200 orang. Selalu saja ramai dan dipenuhi para murid. Bahkan dalam waktu 3 jam penuh, murid-murid tak pernah berkurang. Salah satu faktornya adalah kepiawaiannya dalam metode penerjemahan, cara penyampaian dan pengelolaan pembelajaran yang lebih sistematis. Apalagi yang diajarkan tidak sebatas pada satu bidang, akan tetapi meliputi fikih, nahwu, syaraf, balaghah, hadis, mustalah hadis, tafsir, dan berbagai ilmu lainnya. Dan satu hal yang menjadi istimewa, suaranya yang membuat para murid betah mendengarkan pembelajaran yang disampaikan. Boleh dibilang, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili merupakan guru masyhur di Mekah kala itu. Sampai-sampai berbagai negara memperebutkannya dengan menawarkan berbagai posisi. Tawaran pertama datang dari negeri Afrika Selatan. Ia diminta untuk menjadi seorang guru di Cape Town. Lalu, Raja Arab juga menawarinya jabatan sebagai Qadi Al-Qudat. Bahkan Presiden Soekarno juga pernah melayangkan tawaran kepada beliau agar mau menjadi mufti Indonesia. Jelaslah tawaran itu menunjukkan betapa Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili bukan sembarang guru, akan tetapi beliau teramat istimewa. Bahkan keistimewaan itu makin benderang cahayanya ketika beliau justru menolak semua tawaran yang datang padanya. Beliau memilih untuk menyetiai mengajar di Masjidil Haram. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar sebagai Huwaidam Talabah Al-Ilmu Asy-Syarif Bil Harami Al-Makki, khaddam kecil bagi penuntut ilmu di Masjidil Haram. Begitulah beliau, seorang cendekia yang tak gila jabatan, memilih menyetiai ilmu dengan mengajar dan menulis. Sekurang-kurangnya, beliau telah menulis 24 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Di antara kitab-kitab karyanya juga membahas masalah kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, sebuah pikiran yang melesat jauh di antara ulama-ulama tradisional kala itu. Dan pada tahun ke-30, sejak tinggal di Mekah, bertepatan dengan tahun 1965 Masehi, beliau akhirnya tutup usia dalam usia 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Maklah, Makkah Al-Mukarramah. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.